Halo guys, selamat datang di RR Tech. Di video kali ini kita akan membahas seputar iPhone 12 atau iPhone 12 yang baru-baru ini di launching oleh Apple. Nah, di video kali ini kita akan membahas diantaranya spesifikasi dari iPhone 12, kemudian varian dari iPhone 12 itu sendiri, dan yang terakhir harganya. Ayo kita cek video kali ini. Let's go! iPhone 12 merupakan salah satu smartphone yang dirilis oleh Apple baru-baru ini di bulan Oktober. Di video mereka memperkenalkan iPhone 12 ini yang dimana memiliki salah satu fitur baru yang sangat mereka banggakan, yaitu 5G. Nah, 5G itu kan belum ada di Indonesia kali ya, kira-kira mungkin 4-5 tahun ke depan lah, mulai dari sekarang itu. Jadi jika ditanya apakah worth membeli iPhone 12? Oke, untuk iPhone 12 sendiri memiliki bodi yang baru nih ya. Ya kalau soal bodi ya kira-kira sama aja deh dengan iPhone 11 sebelumnya, iPhone 11. Yang bedain itu bodi lingkarnya, yaitu dia kini seperti pendahulunya iPhone 5 yang dimana diselimuti oleh aluminium band, dimana aluminiumnya itu lebih kaku seperti layaknya iPhone 5 ataupun iPhone 4 yang dulu sebelumnya pernah dirilis. Nah, kali ini dipasang juga di iPhone 12. Warna juga iPhone 12 tersedia warna baru, diantaranya ada warna biru, warna hijau, warna merah, warna putih, dan juga warna hitam. Nah, untuk layar tidak beda jauh ya dengan iPhone 11 sebelumnya, cuman beda besar sedikit saja. Kali ini ia memiliki layar 6,1 inci XDR display mereka sebut, dan kali ini iPhone 12 menggunakan panel OLED, dan lumayan lah ya gitu pakai OLED. Warnanya tuh udah 2 juta banding 1 rasio ya. Kemudian iPhone 12 kali ini seperti yang dibanggakan oleh Apple, mereka memiliki jaringan 5G. Tidak hanya itu, mesin dapur pacunya disebut A14, sudah model baru daripada sebelumnya iPhone 11 yang memiliki chip A13 atau A13. Tidak hanya itu, mereka juga membanggakan satu material yang namanya ceramic shield front, dimana kaca depan dari iPhone 12 ini katanya ya, kata Apple sendiri memiliki ketahanan 4 kali daripada HP biasa. Yang biasanya HP pada umumnya menggunakan Gorilla Glass lah kan. Nah, kalau iPhone ini menggunakan yang namanya ceramic shield, dimana kacanya itu lebih bagus apabila jatuh ataupun tergores. Ya, yang namanya kaca pasti bisa pecah ya kan, tapi ya jaminan mereka ini katanya 4 kali lebih kuat daripada biasanya. Kemudian iPhone 12 ini memiliki fitur baru juga nih, fitur baru eksternal kita bilangnya, yaitu adanya magnet di bagian belakang HP-nya. Magnet gunanya tuh apa ya? Nah, magnet itu menempel di bodi belakang iPhone 12, tetapi di bagian dalam ya, tidak kelihatan dia. Jadi mereka juga menjual aksesoris HP-nya daripada kita charging cetek gitu, bakalan chargernya itu nempel ke situ, jadi kita nggak perlu colok dari bawah lagi. Misalnya nih, kamu sudah membeli iPhone 12 ini, tapi kamu terkejut, loh, chargernya mana? Nah, di iPhone 12 tahun ini dijual tanpa charger. Jadi kita cuman beli iPhone itu cuman dapat kabel tok, guys. Jadi beli HP cuman dapat kabel charger tanpa kepala charger dan tanpa earphone. Jadi nggak dapat headset gitu guys. Jadi kita kalau beli iPhone-nya itu nggak dapat untuk denger musik. Jadi ya gimana denger musik, beli lagi.
Ya alasan Apple bikin hilang chargernya ini, ya alasannya itu untuk tanda kutip menjaga kelestarian alam karena adanya limbah kabel yang bertonton banyaknya. Itulah kata Apple, guys. Can you smell that? What is that? Sheep, is it? It's cows? No, I know what it is. It's bull. Jadi tahun ini Apple menjual iPhone tanpa adanya kepala charger dan juga headset. Ya nanggung aja gitu loh, beli HP sampai belasan juta bahkan puluhan juta ya kan, nggak dapat minimal headset, nggak ada. Iya. Kemudian charger pun tak ada, gimana mau ngecas, guys? Ya mau nggak mau ya kita datengin lagi toko Apple. Yang ironinya lagi, di tokonya itu malah ada jual aksesoris charger, kemudian ada headsetnya juga. Ya bukan headset sih, AirPods lah kita bilangnya kan. Mau nggak mau ya kita beli lagi kan. Nah sama aja kita bilangnya ya strategi marketing lah ya. Kemudian ya itu tergantung kamu juga sih, kalau kamu memang mau beli ya silahkan, tapi ya minusnya tuh guys, tidak ada namanya kepala charger dan juga headset. Nah kalau kita bandingkan sama HP lain nih, HP lain tuh udah banyak ngejek-ngejek ya dengan Apple ini. Katanya produk mereka memiliki kepala charger di dalamnya, kemudian 5G ini udah lama disematkan di produk mereka. Kemudian ada video salah satu merek dimana pada saat membuka kotaknya itu dalamnya langsung yang keluar charger. Ya memang sih ejek-ejekan gitu memang sering terjadi di pabrikan lah ya. Cuman kebanyakan ya tanda kutip Android awal-awalnya tuh mengejek tapi lama-lama ngikut. Nah kayak misalnya nih, dulu kan iPhone pertama kali iPhone 7 ya, jika teman-teman ingat, iPhone 7 pertama kali itu yang ngilangin headphone jack atau tempat nyolokin kabel headset. Jadi ya mau nggak mau kita harus beli produk mereka yang namanya AirPods yang pertama kali diperkenalkan ke mereka, diperkenalkan mereka ke kita. Kemudian sampai sekarang tuh dijual AirPods, yang AirPods generasi kedua dan yang terbaru ini AirPods Pro. Ya merek-merek lain pun Android pada ngikut ya sekarang, ngilangin headphone jack ya kan. Kayak yang merek terkenal seperti Samsung, kemudian ada juga selain Samsung kayak LG ada juga ya kan. Banyak tuh kayak Vivo juga yang flagshipnya juga hilang ya kan headphone jacknya guys, karena mereka menjual AirPods itu yang mirip ya kan. Jadi ya seperti itu guys, kalau misalnya kamu melihat berita-berita soal mengejek iPhone, lama-lama itu bakalan ngikut, percaya atau tidak ya kan. Kurang lebih iPhone 12 itu yang baru cuman itu lah ya. Kalau soal kamera sama-sama seperti iPhone 11 memiliki kamera ultrawide dan wide, dan juga yang membuat mereka berbeda antara iPhone 12 dengan iPhone 11, kameranya itu cuman perbedaan sensor lah ya. Sensor di iPhone 12 ini dia lebih bagus sedikit lah sensornya. Kemudian ada juga di kameranya itu mereka sebut Dolby Vision. Jadi setiap kali kita mengambil gambar ataupun video, nah videonya itu dengan nanti hasilnya bisa seperti Dolby lah ya. Jadi lebih keren kayak movie-movie gitu guys. Untuk varian nih, kita ke topik selanjutnya, varian dari iPhone. Nah iPhone 12 iPhone 12 nggak cuman itu tuh yang rilis. Mereka tahun ini merilis 4 varian iPhone. Yang pertama yang tadi iPhone 12 atau iPhone 12, kemudian ada iPhone 12 mini atau iPhone 12 mini. Bedanya apa tuh sama iPhone 12 yang reguler atau yang biasa? iPhone 12 mini memiliki bodi yang lebih kecil, bisa dibilang lebih kecil dari iPhone SE 2020 yang baru-baru ini kemarin keluar guys. Jadi dia bahkan lebih kecil, dan yang dibanggain oleh Apple ini, walaupun HP-nya kecil tetapi memiliki chip atau mesin dapur pacu yang luar biasa A14,
dan kemudian mereka memiliki yang namanya jaringan 5G. Bayangin tuh HP kecil tapi udah jaringan 5G, mantep gak tuh? Tapi ya gitu. Untuk tampilan dia tetap sama seperti iPhone 12, memiliki poni, memiliki Face ID, kamera depannya sama, kamera belakangnya sama, kurang lebih. Tapi sensornya bisa dibilang sedikit lebih kecil lah daripada iPhone 12 yang reguler. Sisanya ya ukuran baterai ya bisa bilang lebih kecil. Untuk pelindung kaca tetap sama seperti iPhone 12 reguler. Oke, itu untuk iPhone 12 mini, iPhone 12 mini. Kemudian apalagi itu yang baru? Yang ketiga ada iPhone 12 Pro dan yang keempat iPhone 12 Pro Max. Nah, untuk yang iPhone 12 Pro ini dia memiliki tambahan kamera guys di bagian belakang, yaitu kamera telephoto. Nah, kamera telephoto ini untuk kamera yang bokeh, efek bokehnya semakin baik gitu. Jadi untuk memfoto pemandangan juga dia lebih bisa mantap gitu ya. Kemudian iPhone 12 Pro memiliki tambahan fitur baru nih guys, namanya LiDAR sensor. Bagi yang bingung apa itu LiDAR sensor? LiDAR sensor itu sensor pada kamera yang dimana fungsinya untuk augmented reality guys. Kemudian tidak hanya itu, apabila kita memfoto malam hari atau biasa dibilang night mode lah ya, itu tangkapannya jauh lebih bagus dan lebih jernih guys. Nah, bagi yang penasaran apa itu LiDAR sensor? LiDAR sensor itu singkatan dari Light Detection and Ranging. Jadi pada saat kita mengambil foto atau video, pengambilan cahayanya itu lebih baik daripada kamera pada umumnya. Kemudian kalau soal dapur pacu ya tetap sama lah ya, A14, kemudian baterainya kurang lebih sama, perlindungan kacanya juga lebih baik guys. Dia bodinya ini dia dilapisi stainless steel, jadi bodinya itu lebih mengkilap guys daripada varian di bawahnya. Kemudian untuk penyimpanan dia ada 128GB, 256GB, dan paling tinggi 512GB untuk yang iPhone 12 Pro. Sedangkan yang iPhone 12 tadi 64GB, 128GB, dan 256GB. Kemudian untuk yang varian yang keempat nih, namanya iPhone 12 Pro Max. Merupakan versi yang final bisa dibilang guys. Versi upgrade dari iPhone 12 Pro tadi. Jadi untuk bentuk kamera ya kurang lebih sama lah ya untuk spesifikasi. Tapi yang ngebedain iPhone 12 Pro Max ini, dia memiliki sensor yang lebih gede lah ya guys. Jadi ukuran sensor itu lebih besar. Kemudian sisanya sama, kamera ultra wide, kamera wide, kamera telephoto, LiDAR sensor, semuanya sama deh. Kemudian ada 5G. Sisanya yang ngebedain itu ukuran lah guys. Jadi ukuran itu 6,7 inci. Kemudian baterainya dia lebih besar. Sisanya dia ukuran body lah ya, dia lebih besar guys. Nah, untuk harga nih guys, iPhone 12 mini merupakan versi yang tanda kutip termurah. Itu di Amerika dijual seharga $629. Kira-kira sampai di Indonesia itu harganya itu 8 sampai 10 jutaan guys. Ya tergantung juga lah ya, tergantung pajak ini itu bisa sampai 11 jutaan juga ya kan iPhone 12 mini. Bayangin HP kecil seharga 11 jutaan. Mahal ya. Kemudian iPhone 12 harganya itu naik $100 guys, jadi $799. Kalau nyampe di Indonesia kira-kira sama dengan namanya ya kan, iPhone 12 berarti 12 jutaan. Kemudian yang iPhone 12 Pro harganya itu kalau di Amerika atau Eropa sana harganya $999. Kira-kira kalau nyampe di Indonesia itu harganya 17-an juta guys. Paling rendahnya itu 15 jutaan. Lumayan tinggi kan kalau untuk yang varian iPhone 12 Pro. Kemudian sisanya iPhone 12 Pro Max harganya $1.099. Nyampe di Indonesia kira-kira harganya 20 jutaan. Oke, sekian dulu guys pembahasan kita tentang iPhone 12.
yang dimana variannya ada 4 tahun ini, yaitu iPhone 12, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, dan iPhone 12 Pro Max. Bagi kamu yang ingin membeli, ya bisa dibilang harganya cukup tinggi ya. Kalau sampai ke Indonesia pun menurut saya ya kurang worth kalau dibeli guys, karena ya poninya itu masih gede lah ya. Dengan ini pendahulunya ini iPhone X, iPhone X masih sama persis bentuknya kayak gini. Yang ngebedain tuh cuman paling ya kamera ya, upgrade-nya udah jauh lebih bagus, kemudian penyimpanannya itu chipnya jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Jika kamu ada keinginan ingin membeli iPhone 12 ya silahkan saja ya kan, karena engine itu juga bisa dibilang udah mantap lah guys, karena A14 udah dapur pacunya itu udah tapi ya 5G-nya itu sayang juga ya kan, karena Indonesia belum ada 5G ya kan. Agak sayang juga kalau beli ya kan. Oke, sekian dulu guys. Terima kasih sudah menonton video pembahasan iPhone 12 ini. Jika teman-teman ada pertanyaan ataupun saran, silahkan komentar di bawah. Dan silahkan like video ini jika kamu menyukai videonya. Subscribe bila belum untuk mendukung channel ini agar semakin baik ke depannya. Terima kasih guys sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!